Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian? Anak-anak super, anak-anak cerdas, anak-anak pintar. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sayang, Ibu harapkan kalian selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu mengikuti protokol COVID-19, dan juga jangan lupa mencuci tangan setiap hari. Anak-anak sayang, terima kasih banyak. Sebelumnya Ibu ucapkan kalian sudah bergabung di SMK Golden dan kalian sudah memilih SMK Golden menjadi tempat untuk kalian menempuh pendidikan. Semoga amanah, semoga berkah, semoga lancar, semoga sukses untuk kalian. Anak-anak sayang, perkenalkan nama Ibu Mirna Widiani. Di kelas 10 Ibu mengampu mata pelajaran administrasi umum. Materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, yang pertama berkaitan dengan KD 3.1 yaitu memahami administrasi, dan kedua KD 4.1 yaitu mengelompokkan jenis-jenis administrasi. Baik anak-anak sayang, kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Anak-anak sayang, pada tayangan awal Ibu sudah memperkenalkan diri dan Ibu sudah menjelaskan kompetensi dasar untuk bab 1. Selanjutnya Ibu akan menjabarkan tujuan pembelajaran untuk bab 1. Yang pertama menjelaskan pengertian administrasi, kedua memahami administrasi dan memberikan kesimpulan pengertian administrasi dengan bahasa sendiri, yang ketiga mampu menguraikan unsur-unsur administrasi, yang keempat mampu memaparkan pengelompokan jenis-jenis kerja administrasi. Selanjutnya administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrare yang berarti melayani secara intensif. Kemudian administrasi dalam beberapa negara ada istilah-istilah khusus seperti dalam bahasa Inggris administration, dalam bahasa Belanda administratie, dan dalam bahasa Indonesia sendiri adalah administrasi. Kemudian, menurut definisi, administrasi itu ada dua, administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Kemudian, administrasi dalam pengertian sempit yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan atau surat menyurat. Dan administrasi dalam pengertian luas yaitu berkaitan dengan seni dan ilmu atau art and science, mengelola sumber daya. Seperti sumber daya itu man itu manusia, orang, personil. Dalam suatu kantor harus ada personil kantor. Misalnya personil yang ada di sekolah seperti yang tertinggi adalah kepala sekolah, kemudian ada wakase, kemudian ada guru-guru, kemudian ada siswa, sampai keamanan. Kemudian money ini berhubungan dengan dana, uang, budget. Artinya, pada saat kita akan mengadakan kegiatan atau membuat suatu produk harus ada money, uang, dana untuk melancarkan kegiatan tersebut. Kemudian ada material itu bahan baku. Misalnya kalau kita ingin membuat surat, harus ada bahan baku, misalnya kertas. Dan selanjutnya adalah mesin kantor seperti printer, laptop, komputer, mesin fotokopi, dan sebagainya. Kemudian metode itu adalah tata cara. Kemudian ada minutes dan information. Nah, kemudian anak-anak di sini ada beberapa definisi administrasi menurut pendapat beberapa ahli. Kalian tinggal baca dalam tayangan video. Seperti administrasi menurut John Prifner, kemudian William Newman, Orthwaite, Sondang Pesiagian, kemudian Prajudi Atmo Sudirjo. Dari beberapa definisi yang kalian baca tadi, di sini kalian bisa menarik kesimpulan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama yang dilakukan secara terpadu sesuai dengan ciri dan fungsi masing-masing dalam suatu wadah untuk berinteraksi dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
Selanjutnya anak-anak sayang, administrasi itu ada beberapa unsur. Yang pertama pengorganisasian. Pengorganisasian berhubungan dengan rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian manajemen. Manajemen itu pengelolaan. Selanjutnya ada kepegawaian, personalia. Ini berhubungan dengan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus para tenaga kerja, artinya berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada tata hubungan atau komunikasi, adalah rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya ada keuangan atau finansial, yaitu rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan, artinya berhubungan dengan pembelanjaan. Selanjutnya ada perbekalan atau logistik, yaitu rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur, pemakaian, mendaftar, memelihara, dan sebagainya. Contohnya perbekalan yang ada di sekolah seperti sarana dan prasarana. Selanjutnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah, misalnya prasarana seperti lapangan futsal atau lab. Sarana yang ada di lab, misalnya lab komputer, itu ada seperti CPU, mesin komputer, dan sebagainya. Kemudian ada ketatausahaan atau recording. Ini rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim. Kemudian hubungan masyarakat atau public relation, dalam artian ini misalnya untuk mempromosikan sekolah ataupun dengan hubungannya masyarakat sekitar. Dan kemudian fungsi administrasi secara umum adalah berhubungan dengan perencanaan atau planning. Dalam suatu kegiatan tentu harus ada perencanaan, planning, supaya lancar. Selanjutnya ada penyusunan, organizing. Ya, penyusunan dalam suatu organisasi ini berhubungan dengan personil kantor. Selanjutnya ada koordinasi, mengkoordinasikan. Kemudian ada laporan, melaporkan. Contoh kalau di bagian keuangan harus melaporkan laporan keuangan yang sudah disusun. Kemudian ada penyusunan anggaran atau budgeting. Selanjutnya ada penempatan, staffing, dan terakhir adalah pengarahan atau directing. Selanjutnya anak-anak sayang, tujuan administrasi yang pertama menyusun program usaha. Kemudian yang kedua mengevaluasi kegiatan organisasi, ketiga memantau aktivitas organisasi, keempat memastikan keamanan kegiatan usaha. Selanjutnya anak-anak sayang, ada beberapa contoh kegiatan administrasi. Yang pertama berhubungan dengan administrasi kependudukan. Misalnya seperti KTP, akte kelahiran, surat kematian, kartu keluarga, dan sebagainya. Lalu ada administrasi pendidikan, misalnya seperti SKHUN, ijazah. Kemudian yang ketiga ada administrasi perkantoran seperti membuat surat masuk dan surat keluar. Contoh seperti surat undangan rapat, surat edaran untuk orang tua murid kalau di sekolah. Selanjutnya ada contoh administrasi keuangan seperti membuat laporan keuangan, faktur, dana kas kecil, kemudian jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya ada administrasi negara. Ini berhubungan dengan misalnya aturan dan tata cara pelayanan publik. Contohnya seperti keputusan presiden, kepres, keputusan menteri, dan sebagainya. Dan kemudian anak-anak sayang, administrasi itu digolongkan menjadi beberapa bagian. Ada administrasi negara, administrasi niaga, administrasi internasional, administrasi sosial, dan akuntansi. Administrasi negara dia berhubungan dengan misalnya berhubungan dengan kegiatan yang ada dalam suatu negara, misalnya sidang paripurna di gedung DPR MPR. Kemudian administrasi niaga ini berhubungan dengan misalnya ada surat pesanan barang, contohnya seperti SOP, terus kemudian surat penawaran barang, surat penjualan barang, dan sebagainya. Niaga ini berhubungan dengan perdagangan atau perniagaan. Kemudian ada administrasi internasional.
Administrasi internasional tentunya lebih luas lagi. Kemudian ada administrasi sosial, ini berhubungan dengan kemasyarakatan. Kemudian ada akuntansi, ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Dan kemudian ada administrasi khusus. Selanjutnya anak-anak sayang, setelah Ibu menjelaskan dan setelah kalian menyimak apa yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan penugasan. Di sini ada penugasan 1, penugasan 2. Di pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan memberikan beberapa tugas yang lain masih untuk bab 1. Untuk penugasan pertama, kalian bisa baca di layar monitor, kalian bisa searching, cari di internet. Penugasan kedua juga demikian, kalian untuk penugasan kedua membuat produk, ya misalnya surat, ya satu saja, entah surat, entah faktur, entah misalnya alat-alat bukti pembayaran, atau misalnya surat niaga ataupun surat dinas. Nah, anak-anak sayang, tugas-tugas ini kalian buat di aplikasi e-learning, kalian ketik, kalian kirimkan, lalu kalian berikan subscribe, komen, kalian berikan like, pada kolom komentar kalian cantumkan nama lengkap dan kelas. Baik anak-anak sayang, terima kasih banyak sudah menyimak, sudah mendengarkan, sudah menyimak apa yang Ibu sampaikan. Ibu harap kalian memahami dan kalian bisa menginterpretasikannya nanti pada saat kita bertemu bertatap muka di kelas, dan Ibu akan menjelaskan secara lebih terperinci apabila ada materi-materi yang sekiranya kalian kurang memahaminya. Terima kasih anak-anak sayang, sampai jumpa lagi pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.